Bab 846 Keterampilan Tingkat 7. Kediaman Zero Wing, kantor pemimpin persekutuan. Ketika Si Feng setuju untuk memperbaiki mata neraka, salah satu cincinnya tiba-tiba pecah menjadi sulur hitam dan melilit bola mata perak gelap di tangan Si Feng. Sementara itu, bola mata yang tadinya tampak kusam tiba-tiba bergerak, pupilnya berkontraksi dan membesar seperti jantung yang berdenyut. Mengikuti ritme ini, riak spasial menyebar dari primordial abyssal eye dan sulur hitam, mengubah ruang kantor menjadi kehampaan yang gelap. Beberapa detik kemudian, bola mata perak gelap itu berubah menjadi segerombolan pola dewa perak gelap, yang mengalir ke sulur-sulur hitam dan memperbaiki pola dewa mereka yang retak. Ketika pola dewa terakhir menghilang, riak spasial mereda, dan cincin emas yang diukir dengan lapisan pola dewa perak muncul di telapak tangan Si Feng. Syukurlah kota Shadowring bukanlah kota persekutuan biasa. Si Feng menghela nafas lega saat dia melihat kekosongan di sekelilingnya dan penghalang sihir kantornya. Penghalang ajaib yang melindungi kantornya dapat menahan serangan-serangan tingkat 6. Namun, ia retak ketika riak spasial menghantamnya. Kekuatan riak spasial sudah bisa menyaingi kutukan tingkat 6. Jika riak spasial ini muncul di rata-rata kota persekutuan, mereka akan menghancurkan seluruh kota. Bahkan rata-rata kota persekutuan mungkin tidak akan bertahan. Sembuh dari keterkejutannya, Si Feng mengarahkan pandangannya ke mata neraka di telapak tangannya. Persyaratan peralatan, Abyssal Eye, cincin, artefak surgawi. Kekuatan 20.000, agility 10.000. Semua atribut meningkat sesuai level pengguna. Saat dipakai. Meningkatkan semua atribut sebesar 200%. Mengurangi semua efek tipe gelap yang tidak bersahabat sebesar 90%. Abaikan level 20. Keterampilan tambahan 1, klaster gelap. Terus-menerus menyebabkan kerusakan gelap pada radius 1 juta yard selama 10 detik. Hingga tingkat 7. Cooldown, 20 hari alami. Keterampilan tambahan 2, kehendak neraka. Memberi pemakainya kekuatan abis, meningkatkan pertahanan sebesar 500%, kekuatan sebesar 400%, agility sebesar 300%, fisik sebesar 300%, dan daya tahan sebesar 400%. Juga meningkatkan konsentrasi sebanyak 1 peringkat. Hingga tingkat 7. Durasi, 5 menit. Cooldown, 10 hari alami. Kepemilikan Tuan Neraka. Ini adalah relik abyssal alami yang terdiri dari kekuatan abis. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan abis. Tingkat 7. Statistik terbaru Abyssal Eye membuat Si Feng tercengang. Tingkat tertinggi yang diketahui yang dapat muncul di domain dewa besar umat manusia saat ini adalah tingkat 6. Bahkan dewa kuno yang perkasa hanya dapat menggunakan keterampilan dan kutukan tabu tingkat 6. Tidak ada orang atau benda yang dapat melebihi batas ini. Bahkan artefak surgawi pun tidak bisa melakukannya. Dengan demikian, keberadaan keterampilan dan mantra tingkat 7 sama ilusinya dengan dewa purba. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai mitos. Tidak heran aku harus membunuh ibu yang abadi. Saat Si Feng melihat ke arah mata neraka yang telah diperbaiki, dia tiba-tiba mengerti mengapa Enos memberinya misi yang tidak masuk akal. Mengingat bagaimana keterampilan dan mantra dikategorikan, keterampilan dan kutukan tabu tingkat 6 secara teoritis harus sebanding dengan keterampilan dan mantra tingkat 7. Namun, Si Feng merasakan sebaliknya ketika dia mempertimbangkan perbedaan kekuatan antara dewa kuno dan dewa primordial. Oleh karena itu, meskipun ibu kematian mungkin merupakan eksistensi yang ditakuti oleh para dewa kuno, kemungkinan besar ia akan mati atau terluka parah jika terkena skill atau mantra tingkat 7. Jika ibu kematian terluka parah, membunuhnya akan menjadi lebih mudah. Sayangnya Dark Cluster memiliki cooldown selama 20 hari. Si Feng sedikit kecewa saat dia melihat skill pertama Abyssal Ring. Jika Dark Cluster memiliki cooldown yang lebih singkat, sekitar 10 hari atau lebih, dia bisa mengujinya sebelum pertarungan melawan ibu kematian. Sekarang, dia hanya bisa terbang buta. Setelah memeriksa statistik mata neraka, Si Feng melengkapinya dengan penuh harapan. Segera, dia merasakan rasa lega yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kekosongan di sekitarnya mulai melengkung di hadapannya. Seperti yang diharapkan dari relik neraka. Si Feng tercengang ketika dia memeriksa statistiknya. Sekarang, atribut dasarku sudah berada pada standar level 220, ahli tingkat 6 yang dilengkapi dengan 2 artefak surgawi. Di dalam Goddess Domain, selama pemain memiliki peralatan level 200 lebih, mereka dapat mengharapkan atribut dasar yang diberikan peralatan mereka meningkat setidaknya 10% untuk setiap 5 level yang mereka naiki melampaui level 200. Dengan demikian, ada perbedaan besar antara sebuah level. Atribut dasar pemain 200 dan atribut dasar pemain level 220. Saat ini, levelnya kebetulan berada di level 200. Dengan tubuh surgawi unggulnya, insinerator bayangan, set pemburu dewa yang ditingkatkan, yang memberinya atribut dasar set lengkap peralatan legendaris level 220, harta karun rahasia kemarahan naga set, DLL, dia dapat dengan mudah mencocokkan atribut dasar dari pemain level 200, tingkat 6 yang dilengkapi dengan 3 artefak surgawi. Meskipun demikian, atribut dasarnya masih belum mencapai standar level 220. Lebih khusus lagi, dia tetap sedikit lebih rendah dibandingkan pemain level 220, tier 6 yang dilengkapi dengan peralatan legendaris dan dipersenjatai dengan senjata surgawi. Namun, setelah dia menggunakan mata neraka, atribut dasarnya meroket, mendorongnya ke tingkat yang belum pernah dia capai, bahkan di kehidupan sebelumnya. Berdasarkan perkiraannya, dia sekarang harusnya setara dengan level 220, ahli tingkat 6 yang dilengkapi dengan 2 artefak surgawi dalam atribut dasar.
Tak lama setelah Si Feng selesai mendekorasi ulang kantornya, Red Frost tiba. Pemimpin persekutuan, ayo pergi. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita mungkin akan terlambat untuk pertemuan kita dengan Yilong, desak Red Frost ketika dia melihat Si Feng menghitung 7 kristal tokoh. Oke. Si Feng mengangguk dan menyimpan hampir 200 juta unit Seven Luminarious Crystal yang dia terima dari Hidden Soul. Kemudian, dia mengaktifkan gerbang penghancur dunia menuju alam cahaya bintang. Setelah melewati gerbang penghancur dunia dan memasuki Laut Void, Red Frost segera mengeluarkan gulungan berwarna ungu merah yang terbuat dari kulit naga. Gulungan kulit naga itu seperti naga tingkat 6 yang hidup. Saat Red Frost membukanya, ia mengeluarkan suara gemuruh yang membuat takut sebagian besar pemain tier 5 dan tier 6 dalam jarak 100.000 yard hingga melarikan diri. Hanya beberapa tim tier 6 yang berani menahan arus, dengan hati-hati mendekati sumber suara gemuruh. Namun, ketika tim tingkat 6 ini mencapai sumbernya, Si Feng dan Red Frost sudah lama menghilang dari Laut Void. Yang tersisa hanyalah jalur teleportasi yang runtuh dan menyusut yang memancarkan mana dan Dragon Might yang kuat. Bab 847 bertemu pedang berkilauan lagi. Suaka Naga Purba, Kota Suci Vena Api, Balai Teleportasi. Pilar cahaya muncul dari salah satu susunan teleportasi di aula teleportasi. Kemudian, sekelompok pemain muncul dari cahaya, Si Feng dan Red Frost berjalan di antara kelompok itu. Kota yang luar biasa. Populasi tingkat 6 di sini sudah sebanding dengan alam abadi. Ketika Si Feng memindai bagian dalam aula teleportasi, dia menemukan bahwa lebih dari 20% orang di gedung yang ramai itu adalah pemain tingkat 6. Dia hanya pernah melihat sejumlah besar pemain tingkat 6 di alam abadi, yang merupakan tempat berkumpulnya para pakar domain dewa besar. Tingkat 6 adalah ambang batas besar di domain dewa besar yang hanya bisa dicapai oleh sebagian kecil pemain. Untuk konteksnya, rata-rata domain dewa dasar hanya bisa melahirkan sekitar 100 pemain tingkat 6. Oleh karena itu, pemain manapun yang berhasil mencapai tingkat 6 akan dianggap sebagai petarung garis depan dan diperlakukan sebagai tamu oleh kekuatan hegemonik. Namun, Balai Teleportasi Kota Suci Flamevein sendiri saat ini menampung lebih dari 1.000 pemain tingkat 6. Beberapa dari mereka bahkan berada di level 220 atau lebih tinggi. Ini dianggap pemandangan langka, bahkan di kota suci di tempat suci lainnya. Hari ini sungguh istimewa, jelas Red Frost. Hari ini adalah saat tombak naga suci menjadi tuan rumah pertempuran para terpilih. Karena siapapun boleh membeli tiket untuk menyaksikan kompetisi ini, banyak pemain tingkat 6 yang datang berlari ke sini. Anda akan beruntung melihat sepertiga pemain tier 6 berada di sini pada waktu normal. Jadi begitu. Si Feng segera menyadari. Pertarungan antar pakar puncak, terutama pakar dalam daftar kemuliaan surgawi, adalah kesempatan belajar yang baik bagi rata-rata pemain tingkat 6. Namun karena pertarungan ini jarang terjadi, rata-rata pemain tier 6 hanya bisa mengandalkan video pertarungan yang kurang efektif untuk belajar. Dengan demikian, pertempuran para terpilih dari tim petualang tombak naga suci adalah peluang emas bagi banyak pemain tingkat 6. Dalam situasi di mana tier 7 tidak bisa diakses, arti penting dari standar pertarungan akan melebihi standar perlengkapan begitu pemain mencapai tier 6. Sementara itu, orang-orang terpilih yang dilatih oleh berbagai kekuatan pseudo Apex dan Apex semuanya adalah para ahli yang telah mempelajari teknik-teknik yang tidak bisa diakses oleh rata-rata orang. Pemain tingkat 6 di domain dewa besar. Jika rata-rata pemain tier 6 dapat mempelajari satu atau bahkan setengah teknik dari pemain terpilih ini, hal itu akan meningkatkan standar pertarungan mereka ke level berikutnya. Oleh karena itu, banyak pemain tingkat 6 datang berlari untuk menyaksikan pertempuran para terpilih tombak naga suci. Kenyataannya, jika bukan karena teleportasi di dalam 12 tempat suci yang memakan 7 kristal tokoh terkemuka dalam jumlah yang sangat besar, kota suci Vena Api pasti sudah penuh dengan pemain tingkat 6. Setelah meninggalkan aula teleportasi, Red Frost memimpin Si Feng melewati jalanan kota yang ramai. Karena keakrabannya dengan tata kota, mereka dengan cepat tiba di depan arena pertempuran besar di jantung kota suci. Arena pertempuran itu seukuran kota. Itu memiliki lebih dari 30 pintu masuk, dan 100 anggota tombak naga suci menjaga masing-masing pintu masuk. Anggota tombak naga suci ini semuanya adalah ahli lantai 5 di level 220 atau lebih tinggi. Mereka dilengkapi dengan senjata dan peralatan legendaris, dan para pemimpin partai di antara mereka bahkan dilengkapi dengan 8 buah set peralatan legendaris dan harta karun rahasia peringkat tempur. Para eksekutif kekuatan hegemonik akan malu jika mereka membandingkan standar peralatan dengan anggota tombak naga suci ini. Tim beranggotakan 100 orang ini sebanding dengan legiun kartu truf berbagai kekuatan puncak. Hanya satu dari mereka yang bisa mengalahkan kekuatan apapun yang beroperasi di alam abadi saat ini. Setelah kedatangan Si Feng dan Red Frost, dua orang yang menunggu di luar pintu masuk utama arena pertempuran mendekati mereka. Kedua individu tersebut adalah Xiao Yilong dan Twilight Leaf. Dibandingkan dengan penampilan mereka di dunia nyata, Xiao Yilong dan Twilight Leaf terlihat agak berbeda di domain God. Xiao Yilong sudah menjadi raksasa di dunia nyata, tubuh berototnya mencapai 3 meter. Namun, dia bahkan lebih tinggi di domain dewa, dengan tinggi 4 meter. Dia juga seorang demi-dragon tinggi level 230 yang dilengkapi dengan perlengkapan peringkat artefak surgawi terfragmentasi, dan perisainya bahkan merupakan artefak surgawi yang lengkap. Sedangkan untuk Twilight Leaf, dia adalah pendekar pedang Catkin level 225. Dia tidak terlihat seperti peri di wilayah dewa, malah mengadopsi temperamen liar.
Meskipun standar perlengkapannya lebih rendah daripada Xiao Yilong, dia masih memiliki campuran perlengkapan peringkat artefak surgawi terfragmentasi dan legendaris. Pedang kristal di punggungnya juga memancarkan aura artefak surgawi. Kenapa kalian berdua lama sekali? Aku hampir mengira kamu tidak akan muncul, gerutu Xiao Yilong sambil menatap Si Feng. Ketika dia menoleh ke Red Frost dan melihat bahwa dia hanya level 223 dan dilengkapi dengan peralatan legendaris, dia hanya bisa menghela nafas. Saya sudah berbicara dengan komandan lama dan yang lainnya tentang situasi Anda. Mereka telah sepakat bahwa mereka akan mendukung Anda dalam merebut Benteng Void selama Anda bisa menempati posisi kedua dalam pertempuran para terpilih dan 10 langkah terakhir melawan sang juara. Jika tidak, tidak akan ada diskusi lebih lanjut. Hanya 10 gerakan melawan sang juara. Kata-kata Xiao Yilong mengejutkan Red Frost. Dia tidak mengira kondisi komandan lama tim petualang, tetua, dan tetua agung untuk membantunya akan sesederhana itu. Tim petualang tombak naga suci membina 10 orang terpilih pada generasi ini. Prasyarat untuk menjadi terpilih adalah mencapai standar lantai 5. Jadi, meskipun orang-orang terpilih tidak memiliki bakat yang sama, perbedaan standar tempur di antara mereka sangatlah kecil. Kecuali ada perbedaan besar dalam standar peralatan, kecil kemungkinannya pertandingan antara dua pemain terkuat tombak naga suci berakhir di bawah 50 gerakan. Apakah menurut Anda persyaratannya rendah? Xiao Yilong bertanya, setelah mengetahui pikiran Red Frost. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap saat dia bertanya, menurutmu, berapa banyak pertukaran yang bisa aku lakukan melawan tim terpilih terkuat dari tim petualang? 20? Red Frost menjawab dengan nada tidak yakin. Si Feng juga menoleh untuk melihat Xiao Yilong, penasaran untuk mengetahui seberapa kuat yang terkuat yang dipilih oleh tombak naga suci saat ini. 5, kata Xiao Yilong setelah menarik napas dalam-dalam. Saya melawannya setelah saya kembali dari mengunjungi Anda, dan saya kalah hanya setelah 5 pertukaran. Terlebih lagi, aku hanya bertahan selama itu karena aku adalah prajurit perisai. Jika tidak, pertarungan bisa berakhir setelah pertukaran ketiga. Menurut Anda, berapa banyak pertukaran yang bisa bertahan? Twilight Leaf memasang ekspresi sedih. Dia tahu berita ini kemungkinan besar akan sangat mengejutkan Red Frost. Hanya 5 pertukaran? Si Feng tiba-tiba tersenyum saat mendengar jawaban Xiao Yilong. Tampaknya orang terkuat yang dipilih oleh tombak naga suci memang akan menjadi lawan yang baik bagi Komandan Frost. Sebelum berlatih di Tower of the Abyss, Red Frost memang akan kalah dalam pertarungan melawan salah satu pilihan terkuat Holy Dragon Spear. Namun, setelah berlatih di Tower of the Abyss selama 3 hari terakhir, Red Frost telah mencapai standar lantai 6 dan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu. Apakah kamu mendengarkanku? Saya sedang berbicara tentang pertarungan sebenarnya di domain dewa di sini. Xiao Yilong menggeram sambil memelototi Si Feng, yang hanya berada di level 200. Sikap tenang Si Feng membuatnya marah, dan dia hanya ingin melawan Si Feng sekali lagi untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, sebelum Xiao Yilong dapat menantang Si Feng lagi, lingkungan sekitar mereka tiba-tiba menjadi berisik. Ketika Xiao Yilong dan Twilight Leaf menoleh untuk memeriksa keributan itu, sedikit ketakutan tiba-tiba muncul di mata mereka. Pada saat ini, dua wanita terlihat berjalan menuju pintu masuk utama Battle Arena. Keduanya elf. Salah satu dari mereka tampak lebih muda dari 20 tahun dan memiliki rambut pirang keriting. Dia berada di level 227, membawa tongkat zamrud, dan mengenakan jubah putih. Wanita elf lainnya adalah pendekar pedang berusia pertengahan 20-an. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru muda dengan mahkota perak, dan rapier tergantung di pinggangnya. Laura. Si Feng tercengang saat melihat pendekar pedang elf. Bab 848 Monster Kecil Tombak Naga Suci? Apakah kamu kenal pendekar pedang itu? Xiao Yilong dan Twilight Leaf mau tidak mau menoleh ke Si Feng dengan heran ketika mereka mendengar gumamannya. Tentu saja. Dia temanku, kata Si Feng, bingung dengan reaksi Xiao Yilong dan Twilight Leaf. Mengapa? Apakah kamu menaruh dendam padanya? Tidak sejauh itu, kata Xiao Yilong sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, sambil menyaksikan dua elf yang menarik perhatian memasuki arena pertempuran, dia menambahkan dengan ragu-ragu, saya hanya tahu bahwa asal-usulnya luar biasa dan dia adalah orang yang kejam. Asal-usul yang luar biasa. Si Feng menjadi semakin bingung. Si Feng mengetahui dengan baik asal-usul wanita bernama Laura Schrader. Lagi pula, dialah yang membawa Laura keluar dari alam neraka bertingkat. Namun, setelah ledakan di World Passage, Si Feng tidak pernah melihat Laura lagi. Meskipun dia telah menjelajahi alam abadi dan menugaskan bawahan Verven Samsara untuk mencari keberadaan Laura setelah mereka menduduki kota Gazingmoon, tidak ada yang muncul. Awalnya, Si Feng sudah berpikir untuk menghentikan pencariannya. Dia tidak menyangka akan bertemu Laura di Primordial Dragon Sanctuary. Dia juga tidak pernah membayangkan Laura sudah bisa mencapai level 221. Kecepatan levelingnya sungguh fenomenal. Selain itu, auranya sangat berbeda, dia sekarang mengeluarkan perasaan seperti pedang yang terhunus. Untuk sesaat, Si Feng bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang melihat orang lain. Wanita itu bergabung dengan tombak naga suci atas rekomendasi Panglima Besar, kata Xiao Yilong dengan nada pelan setelah memeriksa sekelilingnya. Ketika dia pertama kali tiba, dia bahkan belum mencapai level 160. Namun, Panglima Besar memberinya posisi tetua kehormatan, menempatkan statusnya tepat di bawah statusnya dalam tim petualang. Dia bahkan menugaskannya untuk menjadi instruktur Heiser nanti. Awalnya, monster kecil itu sangat tidak puas dengan keputusan tersebut.
Namun, entah bagaimana dia meyakinkan Heiser untuk menjadi muridnya hanya dalam waktu setengah hari. Saat itu, monster kecil itu adalah anak nakal yang berperilaku sesukanya di depan siapapun. Bahkan Panglima Besar pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, wanita itu berhasil menjinakkan monster kecil itu. Heiser. Monster kecil. Mengingat peri dengan rambut pirang dan keriting, Si Feng bertanya, apakah yang kamu maksud adalah dewa penyihir elf yang tadi? Ya, kata Xiao Yilong sambil menghela nafas tak berdaya. Dia adalah Heiser, penyanyi surgawi. Dia adalah pilihan terkuat tim petualang kami dan lawan terkuat Red Frost di kompetisi hari ini. Penyanyi surgawi Heiser. Si Feng kembali bingung saat dia mencari ingatannya. Sejauh yang dia ingat, tidak ada seorang pun di tim petualang tombak naga suci yang bernama Heiser. Atau, lebih spesifiknya, tidak ada seorang pun yang terkenal di tim petualang yang menggunakan nama itu. Setelah pertarungan tombak naga suci melawan dinasti Matahari dan Saffron Mark di kehidupan sebelumnya, tim petualang menjadi topik hangat di seluruh wilayah dewa besar umat manusia. Praktis semua orang bergosip tentang tombak naga suci di waktu luang mereka. Saat itu, bahkan pemimpin parti tier 6 dari Holy Dragon's PR sudah dikenal luas, apalagi yang dipilih oleh tim petualang. Perlu diketahui bahwa Xiao Yilong dianggap sebagai salah satu dari 3 prajurit perisai terbaik tombak naga suci. Berdasarkan klaim Xiao Yilong, Heiser seharusnya lebih unggul darinya dalam hal kekuatan dan ketenaran dalam tombak naga suci, jadi tidak mungkin dia tidak dikenal di kehidupan Si Feng sebelumnya. Namun, Si Feng tidak dapat mengingat informasi apapun tentangnya. Ayo cepat masuk. Kompetisi akan segera dimulai. Kakak Frost masih perlu mendaftar, desak Twilight Leaf ketika dia melihat Si Feng tenggelam dalam pikirannya. Mengingatkan Twilight Leaf, Xiao Yilong melihat waktu dan dengan cepat mengantar Si Feng dan Red Frost ke arena pertempuran. Arena pertempuran Vena Api adalah konstruksi paling berharga dari tombak naga suci. Ini karena itu adalah konstruksi khusus. Di dalam wilayah dewa, sebagian besar kota persekutuan hanya memiliki arena pertempuran tingkat lanjut. Arena pertempuran tingkat lanjut dapat menampung sekitar 200.000 hingga 300.000 orang dan memungkinkan pemain bertarung dengan level dan atribut dasar yang setara. Ini juga menawarkan pemain lingkungan pertarungan yang lebih kondusif untuk belajar. Pemilik Battle Arena juga dapat mengadakan kompetisi yang menawarkan hadiah untuk menarik pelanggan. Setelah Advanced Battle Arena adalah Peak Battle Arena. Konstruksi ini hanya dapat ditemukan di kota suci yang dioperasikan oleh kekuatan puncak dan beberapa kekuatan puncak semu. Itu dapat menampung hingga 500.000 orang dan memungkinkan pemain untuk bertarung dalam simulasi sempurna tentang diri mereka sendiri, membiarkan mereka menemukan kelemahan mereka dengan lebih mudah. Adapun arena pertempuran khusus tombak naga suci, jauh lebih unggul daripada arena pertempuran puncak milik berbagai kekuatan puncak. Selain mampu menampung 1 juta orang, penonton juga bisa merasakan pertarungan dari sudut pandang orang pertama. Karena alasan ini, Flame Vein Battle Arena sangat populer sepanjang masa, dan membeli tiket untuk memasuki Battle Arena merupakan sebuah tantangan. Arena pertempuran Flame Vein, area tempat duduk VIP. Ketika Si Feng dan Xiao Yilong memasuki area tempat duduk VIP, ratusan pasang mata langsung mengamati Si Feng. Saya belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Apakah dia kenalan Xiao Yilong? Dia api hitam. Dia saat ini berada di peringkat 300 ahli teratas dalam daftar kemuliaan surgawi. Kudengar dia mendukung Red Frost untuk bersaing memperebutkan posisi Panglima Besar. Hanya 300 ahli top yang berani ikut campur dalam masalah ini? Apakah dia tidak tahu Heiser memiliki Ember Dragon yang mendukungnya? Ini tidak mengejutkan. Dia bukan orang pertama yang mencoba hal seperti itu di santuari kami. Dia mungkin berpikir dia bisa membangun pijakan di tempat suci kita setelah membunuh salah satu anak suci dari ras suci dan masuk dalam daftar 300 kemuliaan surgawi. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa pencapaian seperti itu tidak ada gunanya di sini. Xiao Yilong juga ketinggalan zaman untuk memberikan dukungannya pada Red Frost. Setelah lelucon ini berakhir, dia mungkin harus mundur ke baris kedua. Sedangkan untuk Black Flame, dia akan mengetahui tempatnya begitu dia menyaksikan pertempuran para terpilih. Para eksekutif dari berbagai kekuatan suaka naga purba memulai diskusi di antara mereka sendiri ketika mereka menyaksikan Si Feng mengambil tempat duduknya. Meskipun mereka berbicara dengan lembut, mereka tidak berbicara di saluran pribadi. Dengan demikian, Xiao Yilong bisa mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Sayangnya, meski merasa frustrasi, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menelan keluhannya. Orang-orang yang duduk di area tempat duduk VIP adalah orang-orang penting di suaka naga purba. Di luar suaka naga purba, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Namun sebagai seseorang yang tumbuh besar di suaka naga purba, Xiao Yilong tahu bahwa bahkan yang terlemah di antara mereka pun sekuat 50 ahli teratas dalam daftar kemuliaan surgawi. Mereka menghilang begitu saja dari ingatan orang-orang setelah lama absen dari sorotan domain dewa besar. Di tengah diskusi para penghuni area tempat duduk VIP, pertandingan pertama dalam pertempuran para terpilih diumumkan. Penyanyi surgawi Heiser versus Skypiercer Red Frost. Bab 849 Tombak Naga Suci Terkuat. Arena pertempuran Flame Vein, area tempat duduk VIP. Saya tidak menyangka kami bisa menyaksikan pertandingan pertama yang seru ini. Pertarungan antara orang-orang terpilih nomor 1 saat ini dan mantan orang nomor 1. Jarang sekali situasi seperti ini terjadi dalam sejarah tombak naga suci. Saya dengar kondisi Red Frost sudah membaik. Jika dia telah memulihkan kekuatan puncaknya, kita akan menghadapi pertandingan yang menarik. Jadi bagaimana jika Red Frost telah memulihkan kekuatan puncaknya?
Jangan lupa bahwa Heiser adalah bakat paling mengerikan yang pernah dikembangkan oleh tombak naga suci dalam beberapa abad terakhir. Dia sudah lama mencapai puncak Red Frost. Belum lagi, Ember Dragon baru-baru ini memberinya panduan warisan teknik tempur emas puncak. Dengan bakat Heiser, dia mungkin sudah memahaminya sepenuhnya. Sial! Seberapa beruntungnya tombak naga suci? Pertama, ada Frost merah. Sekarang, ada Heiser. Dengan monster seperti itu, aku yakin tidak akan lama lagi tombak naga suci akan naik beberapa peringkat lebih tinggi di Suaka Naga Purba. Ketika para jagoan besar di area tempat duduk VIP menyaksikan pertandingan pertama, beberapa orang berseru kaget, sementara beberapa orang menghela nafas dengan sedih. Namun, sebagian besar menyatakan rasa ingin tahu mereka tentang kekuatan Heiser saat ini dan peringkat tombak naga suci di masa depan di Suaka Naga Purba. Suaka Naga Purba adalah salah satu dari 12 suaka domain dewa besar, dan dikabarkan bahwa keberadaannya sudah ada sebelum domain dewa besar. Banyak keluarga dan kekuatan kuno yang beroperasi di Suaka Naga Purba, dengan standar pseudo apex berjumlah 8. Namun, karena Suaka Naga Purba memiliki banyak ruang bawah tanah tabu dan sumber daya tabu, persaingan di dalam Suaka menjadi sangat ketat. Untuk mencegah kekuatan luar menyerang dan mencuri ruang bawah tanah tabu dan sumber daya tabu ini, berbagai kekuatan Suaka Naga Purba telah sepakat untuk membentuk front persatuan ketika berhadapan dengan pihak luar. Selain itu, mereka sepakat untuk tidak melakukan perang besar-besaran terhadap satu sama lain. Sebaliknya, mereka secara berkala akan mengadakan kompetisi tim untuk memutuskan berapa banyak Taboo Dungeon dan sumber daya Taboo yang dapat ditempati oleh masing-masing kekuatan. Kompetisi tim ini membatasi setiap tim peserta menjadi 100 anggota. Karena pembatasan ini, setiap peserta menjadi penting. Jadi, kemunculan Heiser dan kembalinya Red Frost akan sangat menguntungkan tombak naga suci. Tombak naga suci sudah menjadi kekuatan peringkat kelima di Suaka Naga Purba. Jika peringkatnya bisa naik satu saja, jumlah Taboo Dungeon dan sumber daya Taboo yang bisa dimilikinya akan meningkat dengan selisih yang besar. Sementara para penonton VIP berbincang, beberapa lusin ahli level 230+, tier 6 memasuki area tempat duduk VIP. Saat melihat para ahli tersebut, banyak penonton VIP yang bangkit dari tempat duduknya untuk menyambut kedua pria yang memimpin rombongan. Dari kedua pria itu, yang satu adalah elf paruh baya dengan rambut yang mulai memutih, sementara yang lainnya adalah demi-dragon muda dengan dua sayap hitam pekat yang tumbuh di punggungnya. Peri paruh baya itu dilengkapi sepenuhnya dengan artefak surgawi, dan levelnya mencapai 239. Ini adalah level yang hanya bisa dicapai oleh sedikit pemain di domain dewa besar. Adapun demi-dragon muda, meski levelnya hanya mencapai 235, dia juga dilengkapi dengan artefak surgawi. Selain itu, kehadiran hukum elemental samar-samar terlihat di mata emas pucatnya. Komandan hebat? Mengapa kamu di sini? Ketika Xiao Yilong melihat peri paruh baya itu, dia segera pergi menyambut pihak lain dengan ekspresi bingung. Apakah masalah di bagian itu sudah diatasi? Peri paruh baya itu adalah South Lake, pemburu naga suci. Dia adalah anggota terkuat tombak naga suci dan juga panglima besar tim petualang. Setelah tombak naga suci menemukan pintu masuk ke alam abadi, dia segera pergi untuk memimpin situasi di sana untuk mencegah kekuatan lain mempunyai ide jahat. Situasi di jalur tersebut telah stabil. Jadi, ketika wakil ketua persekutuan Ember menyatakan minatnya pada pertempuran para terpilih, saya tidak berani mengabaikan permintaannya, kata South Lake sambil tersenyum. Saat South Lake berbicara, Xiao Yilong menatap ke arah demi-dragon muda di samping South Lake, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Nagabara. Dia adalah wakil pemimpin persekutuan pertama Istana Dewa Naga, salah satu dari 9 kekuatan pseudo apex besar. Dia juga dikenal sebagai Dewa Perang Tanpa Mahkota, salah satu dari 10 pakar daftar kemuliaan surgawi. Yang terpenting, dia adalah pencuri yang telah mencuri peluang tak terduga dari Red Frost dan menggunakannya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang hanya berani diprovokasi oleh segelintir kekuatan di domain dewa besar. Kau menyanjungku, Komandan Besar South Lake. Saya hanyalah wakil pemimpin persekutuan Istana Dewa Naga, kata Ember Dragon sambil tersenyum tipis. Dia bersikap seolah dia tidak menyadari ekspresi jijik Xiao Yilong. Saya datang ke sini berharap Istana Dewa Naga dapat menjalin kemitraan dengan tombak naga suci. Jika kita bekerja sama, saya yakin pencapaian kita di masa depan di alam abadi dapat menyaingi berbagai kekuatan puncak. Kata-kata Ember Dragon sangat mengejutkan para eksekutif berbagai kekuatan yang hadir. Sebagai kekuatan peringkat pertama Suaka Naga Purba, Istana Dewa Naga sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu juga salah satu dari 10 kekuatan pertama yang menemukan pintu masuk alam abadi. Jika tombak naga suci bermitra dengan Istana Dewa Naga, mereka dapat mengendalikan pintu masuk. Hal ini, pada gilirannya, akan membuat kekuatan mereka meroket di Suaka Naga Purba. Panglima Besar, apakah kita benar-benar akan bermitra dengan Istana Dewa Naga? Xiao Yilong juga sama terkejutnya dengan berita itu. Perlu diketahui bahwa Red Frost bukanlah satu-satunya yang menderita akibat tindakan Ember Dragon. Tombak naga suci, secara keseluruhan, juga sangat menderita. Lagi pula, tim petualang telah mengorbankan banyak ahli saat bersaing demi kehancuran, dengan faksi yang paling banyak dikorbankan oleh Red Frost dan Xiao Yilong. Namun, mereka tidak bisa menunjukkan apapun atas pengorbanan mereka. Lebih buruk lagi, peringkat tombak naga suci di Suaka Naga Purba terus menurun setelahnya, dan baru belakangan ini peringkatnya naik ke posisi kelima. Awalnya, Xiao Yilong berpikir bahwa keadaan akan mulai berbalik untuk faksi mereka sekarang setelah Red Frost pulih.
Tapi jika tombak naga suci benar-benar bermitra dengan Istana Dewa Naga, baik Red Frost maupun faksi mereka tidak akan bisa melihat terang lagi. Belum diputuskan, makanya saya kembali. Saya akan menggunakan hasil kompetisi untuk mendiskusikan masalah ini dengan sesepuh dan sesepuh agung. Anda tentu akan mengetahui hasilnya setelah diskusi kita, kata Salt Lake sambil menatap Xiao Yilong dengan tenang. Baiklah, cukup topik ini. Mari kita saksikan kompetisinya. Xiao Yilong tidak berani menolak. Karena dia hanyalah wakil komandan di Holy Dragon Spear, dia tidak memiliki kekuatan atau wewenang untuk mempertanyakan keputusan Salt Lake. Frost, semuanya terserah padamu sekarang. Xiao Yilong berdoa sambil menoleh kering untuk melihat Red Frost. Salt Lake sudah memperjelas niatnya, dia akan mengambil keputusan berdasarkan keputusan para tetua dan tetua agung. Jika Red Frost berhasil memenangkan cukup banyak Elder dan Grand Elder di sisinya setelah pertempuran para terpilih, kemitraan dengan Istana Dewa Naga akan gagal. Namun, jika Red Frost tidak bisa mendapatkan dukungan yang cukup, dia tidak lagi mendapat tempat di Holy Dragon Spear. Babak 850 penyanyi surgawi versus penusuk langit. Kota suci Flamevein, arena pertempuran Flamevein. Saat Red Frost dan Heiser melangkah ke dalam ring, hutan purba muncul di sekitar mereka, menandakan dimulainya pertandingan. Kerumunan di luar ring bersorak gembira melihat pemandangan ini, dan bahkan penonton di area tempat duduk VIP dengan cepat mengambil tempat duduk mereka. Area tempat duduk VIP berada di lantai paling atas Battle Arena. Saat pertandingan dimulai, seluruh lantai terbagi menjadi 100 ruangan pribadi yang digantung di atas ring. Penghuni ruangan ini tidak hanya dapat melihat seluruh arena melalui jendela setinggi langit-langit tetapi juga menyaksikan pertempuran dari jarak 20 hingga 30 yard. Ruang VIP Istana Dewa Naga. Wakil pemimpin persekutuan Ember, apakah dia mantan sainganmu? Seorang pria muda yang mengenakan perban abu-abu gelap bertanya sambil melihat ke arah Red Frost, yang saat ini dilengkapi dengan baju sirah suci berwarna putih dan memegang tombak merah. Dia tidak terlihat hebat. Bukankah kamu membuat gunung menjadi besar dengan datang ke sini secara langsung? Jika penghuni ruang VIP lainnya dapat mendengar bagaimana pemuda itu berbicara kepada Ember Dragon, mereka akan ketakutan. Mereka juga akan menganggap nyawanya akan hilang. Ember Dragon adalah wakil pemimpin persekutuan pertama Istana Dewa Naga, salah satu dari 9 kekuatan pseudo-apex besar. Dia juga salah satu dari 10 pakar daftar kemuliaan surgawi. Hanya sedikit orang di wilayah Dewa Besar yang berani mengkritiknya. Bahkan pemimpin persekutuan Istana Dewa Naga harus bersikap sopan ketika berhadapan dengan Naga Ember. Namun, pemuda yang dibalut perban itu secara terbuka mengkritiknya. Namun, tingkah laku pemuda berbalut perban itu tidak menimbulkan reaksi apapun dari selusin anggota Istana Dewa Naga yang hadir. Bahkan Ember Dragon sendiri tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang. Sebaliknya, dia mempertahankan ekspresi tenang, bersikap seolah situasi ini normal. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi sainganku? Setelah melirik Red Frost, Ember Dragon berkata, bahkan jika dia telah pulih sepenuhnya, saya masih bisa mengalahkannya dalam beberapa gerakan dengan atribut dasar yang sama. Saya hanya datang ke sini kali ini untuk memeriksa Heiser. Apakah gadis kecil itu kuat? Pemuda berbalut perban itu bertanya, merasa sedikit terkejut saat melihat Ember Dragon menatap Heiser dengan ekspresi serius. Sekarang? Sama sekali tidak. Dengan atribut dasar yang sama, saya yakin bisa membunuhnya dalam 50 gerakan, kata Ember Dragon sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melanjutkan dengan nada serius, tetapi tingkat pertumbuhannya luar biasa. Dia membuat konsep teknik tempur emas tingkat lanjut 2 minggu lalu. Saya memperkirakan dia bahkan mungkin mencapai standar Dewa Fana setengah langkah dalam sebulan dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Dewa Fana setengah langkah remaja? Pemuda yang mengenakan perban juga mulai memandang Heiser dengan serius setelah mendengar evaluasi Ember Dragon. Mencapai standar Dewa Fana setengah langkah bukanlah masalah besar bagi anggota kelompok mereka. Namun, mencapainya sebelum usia 20 tahun adalah masalah besar. Jika bakat seperti itu dipupuk dengan baik, mereka mungkin bisa mencapai standar Dewa Fana yang legendaris. Saat Ember Dragon dan pemuda yang memakai perban berbincang, Heiser dan Red Frost bertemu di hutan purba dan berdiri terpisah 100 meter. Jadi, kamu adalah mantan orang nomor 1 yang diceritakan Liv kepadaku, kata Heiser. Sedikit keterkejutan muncul di matanya saat dia mengamati Red Frost. Saya tidak boleh berharap lebih dari seorang jenius yang dikagumi komandan lama dan yang lainnya. Meskipun jiwamu masih lemah, kamu memberiku perasaan yang sama seperti orang-orang yang masuk dalam 30 besar daftar kemuliaan surgawi. Aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kamu di puncakmu. Kata-kata Heiser langsung mengejutkan semua penonton. Apa? Red Frost dapat menyaingi 30 besar daftar kemuliaan surgawi, meskipun dia belum berada di puncaknya. Tidak heran dia dulu dicap sebagai tombak naga suci jenius paling berbakat yang pernah ada dalam beberapa abad terakhir. Banyak penonton yang memandang Red Frost dengan heran dan kagum. Meskipun pernyataan Heiser terdengar tidak masuk akal, tidak ada yang meragukannya. Penyanyi surgawi Heiser. Nama ini telah lama menyebar ke seluruh penjuru suaka naga purba. Bagaimanapun juga, Heiser secara terbuka diakui sebagai jenius paling berbakat yang pernah dilihat oleh tim petualang tombak naga suci dan suaka naga purba dalam beberapa abad terakhir. Jadi, tak seorang pun punya alasan untuk meragukan evaluasi Heiser. Kamu juga tidak terlalu buruk, kata Red Frost sambil tersenyum. Kamu telah mencapai standar Dewa Fana setengah langkah di usia yang begitu muda. Anda pasti bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara generasi muda.
Respons Red Frost langsung membuat penonton kembali heboh. Dewa Fana setengah langkah. Mustahil. Bagaimana Heiser bisa menjadi Dewa Fana setengah langkah? Dewa Fana setengah langkah? Bukankah itu adalah wilayah yang hanya dicapai oleh sedikit orang di wilayah dewa besar? Astaga! Apakah saya sedang bermimpi? Bukankah kita seharusnya seumuran? Bagaimana Heiser bisa menjadi Dewa Fana setengah langkah ketika saya baru saja mencapai alam domain? Banyak anak muda yang hadir merasa kehilangan akal saat ini. Di alam dewa besar, mereka yang dapat mencapai alam domain pada usia 20 tahun sudah dianggap sebagai jenius yang langka, sedangkan mereka yang dapat mencapai standar lantai 5 pada usia 20 tahun akan diberikan perlakuan yang dipilih oleh kekuatan puncak. Adapun standar Dewa Fana setengah langkah, itu adalah ranah yang hanya bisa diimpikan oleh banyak monster generasi tua. Namun, mereka sekarang diberitahu bahwa Heiser telah mencapainya. Selain audiensi umum, berbagai eksekutif yang menempati ruang VIP juga menatap Heiser dengan tidak percaya. Dia tidak menyangkalnya. Seekor monster. Dia monster. Bagaimana seseorang bisa menjadi Dewa Fana setengah langkah sebelum berumur 20? Apakah waktu Holy Dragon's PR untuk bersinar akhirnya tiba? Jangankan anggota generasi muda, sebagian besar monster tua dari 8 kekuatan Pseudo Apex di Suaka Naga Purba bahkan belum mencapai standar Dewa Fana setengah langkah. Lagi pula, bahkan tugas mengembangkan teknik tempur emas sudah sangat menantang, apalagi mengembangkan teknik tempur emas tingkat lanjut. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir bagi kita. Dewa Fana setengah langkah. Bagaimana dia bisa menjadi Dewa Fana setengah langkah? Keputusasaan mewarnai wajah Xiao Yilong saat dia melihat ke arah Heiser. Sebagai ahli terkemuka di Suaka Naga Purba, Xiao Yilong tahu berapa banyak waktu dan upaya yang diperlukan hanya untuk mempelajari serangkaian teknik tempur emas tingkat lanjut. Sedangkan untuk teknik yang dikembangkan sendiri, dia baru saja mencapai ambang batas pengembangan teknik tempur emas. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk mengembangkan teknik tempur emas tingkat lanjut dalam kondisinya saat ini. Di dalam Goddess Domain, ada kesenjangan besar antara pemain yang telah mempelajari teknik tempur emas tingkat lanjut milik orang lain dan pemain yang telah mengembangkan teknik tempur emas tingkat lanjut milik mereka sendiri. Terutama setelah pembaruan sistem besar-besaran. Perbedaan konsumsi stamina dan konsentrasi saja seperti siang dan malam. Bukankah kamu bilang dia baru membuat konsep teknik tempur emas tingkat lanjut 2 minggu lalu? Pemuda berbalut perban itu bertanya sambil menatap Ember Dragon. Bagaimana dia bisa menjadi Dewa Fana setengah langkah? Ada perbedaan besar antara mengonsep teknik tempur emas tingkat lanjut dan menghasilkan produk jadi. Banyak orang jenius berbakat yang terjebak pada langkah ini. Bahkan jika seseorang pada akhirnya berhasil, biasanya diperlukan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan teknik tempur emas tingkat lanjut. Jika Heiser berhasil mengembangkan teknik tempur emas tingkat lanjutnya hanya dalam 2 minggu, kata-kata seperti jenius dan monster tidak lagi cukup untuk menggambarkan dirinya.